Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'da amma ba'du. Teman-teman yang berada dalam hati Allah Taala, bersama kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kisah perang Uhud, dan sekarang kita akan membahas kegembiraan Abu Sufyan setelah peperangan selesai dan adu mulut dengan Umar bin Khattab. Tatkala persiapan pasukan musyrik untuk pulang telah selesai, Abu Sufyan naik ke atas bukit dan berteriak, "Apakah di antara kalian ada Muhammad?" Mereka tidak menjawabnya. Ia bertanya lagi, "Apakah di antara kalian ada putra Ibnu Quhafah, Abu Bakar atau Abu Bakar As-Siddiq?" Mereka juga tidak menjawab. Ia bertanya lagi, "Apa di antara kalian ada Umar bin Khattab?" Mereka pun tidak menjawabnya, karena Nabi SAW melarang mereka menjawab. Abu Sufyan tidak menanyakan kepada ketiga orang Islam itu, karena sepengetahuannya dan kaumnya bahwa kokohnya Islam adalah karena mereka bertiga. Ia berkata, ketiga orang itu telah kalian habisi. Dan setelah dengan itu Umar tidak dapat lagi mengasihi dirinya dan berkata, "Wahai musuh Allah, sesungguhnya orang-orang yang kau sebut itu masih hidup. Allah telah mengekalkan sesuatu yang menyusahkanmu." Dia menjawab, "Di antara kalian ada orang-orang yang dicincang dan tidak aku pedulikan, dan engkau tidak dapat menyusahkanku." Dan ia berkata, "Tinggikanlah Hubal." Nabi SAW berkata, "Mengapa kalian tidak menjawabnya?" Mereka balik bertanya, "Apa yang harus kami lakukan?" Beliau menjawab, "Katakanlah Allah lebih tinggi dan lebih agung." Abu Sufyan berkata lagi, "Kami memiliki Al-Uzza sedang kalian tidak memilikinya." Nabi SAW bertanya, "Mengapa kalian tidak menjawabnya?" Mereka balik bertanya, "Apa yang harus kami katakan?" Beliau menjawab, "Allah adalah Tuhan kami sedangkan kalian tidak memiliki Tuhan." Abu Sufyan berkata lagi, "Engkau telah memberi anugerah wahai Tuhan. Perang Uhud adalah pembelaan bagi perang Badar, dan perang telah imbang." Umar menjawab dan berkata, "Tidak sama. Prajurit kami yang terbunuh berada di surga, dan prajurit kalian yang terbunuh berada di neraka." Lalu Abu Sufyan berkata, "Wahai Umar, mendekatlah kepadaku." Rasulullah SAW memerintahkan, "Datangilah ia dan lihatlah ada apa dengannya." Maka Umar pun mendatanginya. Dan Abu Sufyan bertanya kepadanya, "Wahai Umar, aku memintamu atas nama Allah, apakah kami telah berhasil membunuh Muhammad?" Umar menjawab, "Demi Allah, tidak. Beliau sekarang mendengar omonganmu." Abu Sufyan berkata, "Bagiku engkau lebih jujur dan lebih baik daripada Ibnu Qam'ah." Kemudian Ibnu Ishaq meriwayatkan, ketika Abu Sufyan dan orang-orang yang bersamanya pulang, ia berteriak, "Sungguhnya kami berjanji kepada kalian untuk berperang lagi di Badar pada tahun yang akan datang." Maka Rasulullah SAW berkata kepada salah seorang sahabatnya, "Katakanlah, Badar adalah janji antara kami dan engkau." Kemudian Rasulullah SAW mengutus Ali bin Abi Thalib. Saya berkata, "Pergilah dan buntutilah pasukan musyrikin dan lihatlah apa yang mereka lakukan, apa yang mereka inginkan. Jika mereka menuntun kuda dan menunggang unta, maka mereka ingin pulang ke Mekah. Namun jika mereka menunggang kuda dan menuntun unta, maka mereka ingin menyerbu Madinah. Demi zat dan jiwaku ada di tangannya. Jika mereka ingin menyerbu Madinah, aku akan menghadang mereka di sana, lalu aku akan memerangi mereka." Ali berkata, "Aku pun pergi membututi mereka dan mengawasi apa yang mereka lakukan. Mereka ternyata menggiring kuda dan menunggangi unta untuk bergerak ke arah Mekah. Para prajurit Islam disebar untuk mencari mereka yang gugur dan terluka telah kepulangan pasukan Quraisy. Zaid bin Sabit menceritakan, pada perang Uhud Rasulullah SAW mengutusku untuk mencari Sa'ad bin Ar-Rabi'. Beliau berkata kepadaku, "Jika engkau bertemu dengannya, sampaikanlah salam dariku dan katakan padanya, Rasulullah bertanya kepadamu, apa yang aku dapati dalam dirimu?" Zaid berkata, "Kemudian aku
berkeliling di antara para prajurit yang gugur dan terbunuh. Aku berhasil menemukannya dalam keadaan sakaratul maut. Dalam tubuhnya ada 70 luka, baik karena tusukan tombak, sabetan pedang, maupun hujaman anak panah. Aku berkata kepadanya, wahai Sa'ad, Rasulullah SAW mengucapkan salam kepadamu dan berkata kepadamu, beritahu aku apa yang kau dapati dalam dirimu. Ia menjawab, salam balik buat Rasulullah SAW dan katakanlah kepada beliau, wahai Rasulullah, aku mendapati aroma surga. Kemudian dia melanjutkan, katakan kepada kaumku Ansor, kalian tidak punya alasan di hadapan Allah jika sampai Rasulullah SAW terbunuh, dan kalian masih punya mata yang bisa melihat. Pada saat itu juga ruhnya melayang. Di antara para prajurit yang terluka, mereka temukan ada Al-Usairim, Amr bin Abid, sedang dia dalam keadaan sekarat. Sebelum itu mereka pernah memintanya masuk Islam, tapi ia menolaknya. Para sahabat berkata, ini adalah Al-Usairim, apa yang motivasinya ikut perang? Kami telah meninggalkannya dalam keadaan ia mengingkari Islam. Lalu mereka bertanya kepadanya, apa yang memotivasinya ikut dalam perang? Apakah karena cinta pada kaummu atau cinta pada Islam? Ia menjawab, cinta pada Islam. Aku beriman kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian aku berperang bersama Rasulullah SAW hingga menimpaku apa yang kalian lihat. Lalu pada saat itu juga ia wafat. Para sahabat menceritakannya pada Rasulullah SAW. Beliau pun bersabda, ia termasuk penghuni surga. Abu Hurairah berkata, dan dia belum pernah sholat kepada Allah walaupun sekali. Di antara para prajurit yang terluka yang mereka temukan adalah Qasman. Ia telah berperang laksana para pahlawan. Ia tanpa bantuan orang lain berhasil membunuh 7 atau 8 pasukan musyrikin. Para sahabat menemukannya penuh dengan luka, lalu mikulnya ke perkampungan Bani Durs, dan orang-orang Islam memberikan kabar gembira kepadanya akan balasan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Namun ia berkata, demi Allah, aku tidak berperang kecuali karena martabat kaumku. Seandainya bukan karena hal itu, aku tidak akan berperang. Maka ketika lukanya semakin parah, ia bunuh diri dengan menikamkan dirinya. Rasulullah SAW apabila diingatkan tentangnya, beliau berkata, ia termasuk penghuni neraka. Inilah akhir perjalanan mereka yang bertempur karena nasionalisme atau karena apapun yang selain meninggikan kalimat Allah, meski mereka berperang di bawah panji Islam, bahkan meski dalam pasukan Rasulullah SAW dan para sahabat. Kebalikan dari hal di atas, didapati di antara para prajurit yang terluka ada seseorang yang berasal dari Yahudi Bani Sa'labah. Ia berkata kepada kaumnya, wahai orang-orang Yahudi, demi Allah, sungguh kalian telah mengetahui bahwa kewajiban membela Muhammad atas kalian merupakan suatu kebenaran. Mereka berkata, hari ini adalah hari Sabtu. Ia berkata, kalian tidak punya hari Sabtu lagi. Kemudian ia mengambil pedang dan bekalnya. Saya berkata, jika aku mati maka hartaku adalah untuk Muhammad, biarlah ia membelanjakan sesukanya. Kemudian ia berangkat berperang hingga terbunuh. Maka Rasulullah SAW pun bersabda, Mukhairik adalah sebaik-baik orang Yahudi. Kemudian Rasulullah SAW menatap para syuhada dan bersabda, aku merupakan saksi bagi mereka. Sungguh tidak satu pun orang yang terluka karena Allah, pasti Allah membangkitkannya pada hari kiamat. Lukanya akan berwarna seperti warna darah dan aromanya laksana aroma kasturi. Beberapa sahabat telah membawa orang-orang yang gugur ke Madinah. Maka Rasulullah SAW memerintahkan agar mereka dibawa kembali untuk dikebumikan di tempat mereka digugur tanpa dimandikan, serta dikuburkan terlebih dahulu menanggalkan perisai besi dan kulit-kulit binatang yang mereka pakai. Mereka ada yang dikebumikan berdua atau bertiga dalam satu liang lahat, sebagaimana setiap 2 orang dibungkus dengan satu baju atau kain. Kemudian beliau bersabda, siapakah di antara mereka yang paling banyak hafalan Al-Qur'annya? Maka para sahabat menunjuk ke arah seseorang yang kakinya telah ada di liang lahat. Maka beliau bersabda, aku akan menjadi saksi mereka pada hari kiamat. Abdullah bin Amr bin Al-Haram dan Amr bin Al-Jamuh dikubur dalam satu liang karena cinta yang telah terjadi antara mereka. Para sahabat kehilangan jasad Hanzalah, maka mereka pun mencarinya dan menemukannya di suatu tempat di atas tanah. Dari tubuhnya menetes air. Rasulullah SAW memberitahu para sahabatnya bahwa para malaikat memandikannya. Lalu beliau bersabda, tanyalah kepada istrinya apa yang telah terjadi padanya. Maka mereka bertanya kepada istrinya dan ia pun memberitahukan apa yang terjadi padanya. Karena itulah Hanzalah dijuluki orang yang dimandikan para malaikat. Pada saat melihat apa yang menimpa Hamzah, paman sekaligus saudara sepersusuannya, kesedihan beliau tidak terperikan. Kemudian bibinya Safiyah datang untuk melihat saudaranya Hamzah. Rasulullah SAW memerintahkan anak Safiyah, Az-Zubair bin Awwam, agar memintanya pulang supaya dia melihat apa yang menimpa saudaranya. Safiyah malah berkata, mengapa? Telah sampai berita kepadaku bahwa saudaraku telah dirusak tubuhnya, dan itu di jalan Allah. Alangkah senangnya kami karenanya. Aku hanya akan mengharap pahala karenanya dan bersabar insya Allah. Ia pun mendekatinya, mendoakannya, dan mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un.
dan memohon ampun untuknya. Kemudian Rasulullah SAW memerintahkan agar ia dikubur dengan Abdullah bin Jahsi, kemenakan sekaligus saudara sepersusuannya. Ibnu Mas'ud menceritakan, kami tidak pernah sekalipun melihat Rasulullah SAW menangis dengan tangisan yang lebih tangisan beliau terhadap Hamzah bin Abdul Muttalib. Beliau meletakkannya di arah kiblat, berdiri di sisi jenazahnya, lalu menangis hingga terisak-isak. Pemandangan para syuhada sangat memilukan dan merobek-robek hati. Khabbab menceritakan, ia diperoleh kafan untuk Hamzah kecuali pakaian yang pendek. Jika dipakai menutupi kepalanya, maka ia terangkat dari kakinya, dan jika dipakai menutupi kakinya, ia tertarik dari kepalanya. Hingga akhirnya dia dipakai menutupi kepalanya dan kakinya ditutupi dengan daun iskir. Abdurrahman bin Auf berkata, Mus'ab bin Umayyah telah gugur dan ia lebih mulia daripada diriku. Ia dikafani dengan sehelai kain. Jika kepalanya ditutup, maka kedua kakinya terlihat, dan jika kakinya ditutup, maka kepalanya terlihat. Hal ini senada dengan diriwayatkan di Khabbab. Dalamnya tersebutkan, maka Nabi SAW berkata kepada kami, tutupilah kepalanya dengan kain dan tutupilah kakinya dengan daun iskir. Imam Ahmad meriwayatkan bahwa pada perang Uhud ketika pasukan musyrik mundur, Rasulullah SAW bersabda, teruskan barisan kalian agar aku dapat memuji Tuhanku. Maka mereka pun menjadi beberapa baris di belakangnya. Lalu beliau berdoa, ya Allah, hanya untukmu segala puja dan puji. Ya Allah, tidak ada yang dapat menyempitkan apa yang Engkau lapangkan, dan tidak ada yang dapat melapangkan apa yang Engkau sempitkan. Tidak ada yang mampu memberi petunjuk bagi siapa yang Engkau sesatkan, dan tidak ada yang mampu menyesatkan siapa yang Engkau beri petunjuk. Tidak ada yang dapat memberi apa yang Engkau tahan, dan tidak ada yang dapat menahan apa yang Engkau beri. Tidak ada yang dapat mendekatkan apa yang Engkau jauhkan, dan tidak ada yang dapat menjauhkan apa yang Engkau dekatkan. Ya Allah, lapangkanlah untuk kami keberkahan, rahmat, karunia, dan rezeki-Mu. Ya Allah, aku memohon kepadamu kenikmatan abadi yang tidak berubah, tidak pula sirna. Ya Allah, aku memohon kepadamu pertolongan pada hari kemiskinan atau kiamat, dan keamanan pada hari ketakutan. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kejahatan apa yang Kau anugerahkan kepada kami, dan juga dari kejelekan apa yang Kau tidak berikan kepada kami. Ya Allah, jadikanlah keimanan sebagai sesuatu yang kami cintai. Hiaskanlah ia di dalam hati kami. Jadikanlah kekufuran, kefasikan, dan kemaksiatan sesuatu yang kami benci. Dan jadikanlah ia termasuk orang-orang yang mendapatkan. Dan jadikanlah kami termasuk orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Ya Allah, matikanlah kami sebagai muslim, hidupkanlah kami sebagai muslim, dan gabungkanlah kami dengan orang-orang salih tanpa hina dan tersiksa. Ya Allah, binasakanlah orang-orang kafir yang mendesatkan Rasul-Rasul-Mu dan menghalangi manusia dari jalan-Mu. Timpakan kepada mereka siksa dan azab-Mu. Ya Allah, binasakanlah orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab. Wahai Tuhan yang maha benar. Oke teman-teman, mungkin itu yang bisa kita bahas di kesempatan kali ini. Insya Allah kita akan melanjutkan pembahasannya di kesempatan yang lainnya. Kita tutup doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah